Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar kita tetap memiliki rasa lapar dan haus kepada Tuhan. Tiap pagi kita datang kepada Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh menunggu-nunggu waktu yang terbaik untuk Tuhan bisa menuntun Anda dan saya di dalam rencananya. Untuk itu mari kita mendengarkan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu biar firman-Mu berbicara buat kami. Tuntunlah hidup kami ya Tuhan. Supaya apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu itu bisa kami lakukan. Dan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, pagi hari ini saya rindu sekali untuk menyampaikan tentang penguasaan diri. Kenapa ini penting saudara? Penguasaan diri ini adalah buah roh yang ke-9. Di mana setiap kita harus memilikinya. Kalau Anda adalah orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Salah satu buah roh yaitu penguasaan diri harus ada dalam diri kita. Karena dunia ini selalu mencoba menggoda di sisi itu. Supaya kita tidak lagi bisa menguasai diri kita. Supaya kita gagal dan bisa jatuh oleh karena tipu dayanya. Karena itu biar pagi hari ini, mari kita boleh merenungkan firman Tuhan ini. Ya saudara, mari kita baca Alkitab sama-sama di Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 mulai. Bilangan pasal 11 ayat 31 mulai. Saya akan bacakan ya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar seling tempat segala perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan satu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamakan tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Nah saudara, ini adalah sebuah peristiwa di bangsa Israel. Ya, satu saat bangsa Israel ini mengeluh kepada Tuhan. Kenapa kok kami dikasih mana terus? Ya makan mana terus, diolah besok mana lagi, besok mana lagi. Satu saat mereka protes dengan Tuhan minta daging. Lalu Tuhan berikan dari kata Alkitab dari kegeramannya, dari kegemasannya. Karena orang Israel tidak pernah bersyukur. Tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa ini. Dia tiupkan angin dari timur kata Alkitab. Ya burung puyuh datang, ribuan burung puyuh. Akhirnya mereka mengambil burung puyuh itu. Nah, yang paling kelihatan di sini adalah Alkitab berkata sedikit-dikitnya. Ya, setiap orang itu mengambil 10 homer. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Saudara, setiap orang mengumpulkan 10 homer. Waktu saya mulai selidiki di kamus bahasa Alkitab, 1 homer itu sama dengan berapa? Ternyata 1 homer itu sama dengan 360 liter. Atau kalau kita boleh padat bolehlah, tapi kurang lebih ya sedikit ya. Taruhlah 360 kilogram. Ya, sedikit saja 0, sekian. Tapi anggaplah ini 360 kilo 1 homer. Berarti setiap orang itu mengumpulkan 3, atau 3.600 kilo. Dengan kata lain 3,6 ton. Setiap orang itu mengambil 3,6 ton. Dan itu mereka habiskan dalam waktu 1,5 hari. Oh, Anda bisa bayangin gak perasaan dari orang Israel pada waktu itu? Mereka begitu rakus. Gagal menguasai diri mereka. Dalam hal-hal tertentu mereka ini dimakan oleh nafsu kedagingan mereka sendiri. Sehingga setiap orang harus mengumpulkan 3,6 ton.
dan dimakan dalam waktu 1,5 hari. Untuk itu waktu Tuhan melihat kecenderungan hati mereka. Ketika Tuhan melihat apa yang mereka lakukan, Tuhan tuh pukul mereka. Makanya dikatakan di ayat yang ke-33, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Karena apa? Karena kerakusan itulah. Nah disinilah kita mesti belajar untuk tahu bagaimana hidup dengan kesederhanaan. Hidup dengan apa adanya. Hidup dengan ucapan syukur. Jangan sampai roh kerakusan itu menguasai kita. Begitu orang menjadi rakus, maka ini yang terjadi. Orang itu akan menjadi egois. Orang rakus itu adalah orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Susah bisa melayani orang lain, padahal Tuhan itu ingin Anda hidup untuk melayani orang lain. Semua karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu untuk orang lain. Karunia menyembuhkan, mengurusi roh jahat atau apa saja. Itu ada dalam diri Anda, itu untuk orang lain. Karena kalau bagi kita, sehingga bagi kita, bagi orang-orang yang rakus, yang cuma mementingkan diri sendiri, susah untuk dipakai oleh Tuhan. Karena itu belajarlah dari apa yang Anda alami. Belajarlah untuk kita ini memiliki satu yang namanya kemurahan hati. Supaya kita tidak terjebak dengan yang namanya roh kerakusan tadi. Tapi hidup kita bagi orang lain. Amin, amin. Lalu yang kedua, rakus itu artinya apa? Menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan. Rakus itu berarti kita dikuasai segala situasi untuk apa? Untuk kita ini mengambil keuntungan. Dan untuk itu kita ini menghalalkan segala cara. Menurunkan standar firman Allah demi sebuah keuntungan pribadi hidup kita. Nah ini yang berbahaya. Saudara, tanpa sadar kita telah dikuasai oleh yang namanya keinginan hidup kita. Bukan lagi kita berkuasa atas hidup kita, tapi keinginan hidup kita menguasai diri kita. Who is the boss? Yang jadi bosnya itu bukan diri kita, tapi uang kita. Ini bahaya, saudara. Kelihatan sekali kalau orang dikuasai oleh uang. Ya, kalau dia tidak punya uang, kalau orang ini dikuasai uang dan dia tidak punya uang, dia akan bekerja cari uang, lupa Tuhan, lupa waktu, dia akan bekerja jadi workaholic, bekerja terus sampai dia melupakan Tuhan. Orang ini berarti dicucuk hidungnya dengan uang tanpa sadar. Itu bagi orang yang tidak punya uang. Tapi orang punya uang, waduh, hidup tanpa perencanaan. Semua dibeli, semua dibeli. Gajinya 400 ribu, beli minyak wangi 300 ribu. Saudara. 100 ribu, ya 40 ribu atau 40-an. Hidup 1 bulan dengan 60 ribu. Mana cukup. Dia membelanjakan sesuatu uangnya pada hal-hal yang tidak perlu. Atau yang belum perlu. Nah ini namanya pemborosan. Itu namanya gagal menguasai diri. Kita terjebak pada situasi di mana kita dikuasai oleh kedagingan kita sendiri. Yang lebih parah tadi saya bilang, kita menghalalkan segala cara demi segala cara demi keuntungan diri kita sendiri. Kita gagal melihat apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Ya, kita gagal untuk melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ada cuma satu ini, kita mau memuaskan keinginan daging kita. Karena itu pagi hari, bagaimana sekarang caranya? Cara untuk kita ini keluar daripada kerakusan kita. Alkitab lebih baik memberi daripada menerima. Itu yang pertama. Belajarlah untuk memberi. Hidup memberi. Kata Alkitab, ada orang menyebar harta tapi tidak akan pernah kekurangan. Dengan hati. Tapi ingat ya, memberi pun kadang-kadang kita terjebak pada kedagingan. Apa itu sisi yang lain supaya kita ini kepingin dikenal orang baik. Orang suci, orang suka memberi. Ya itu juga ada sisi motivasi yang salah. Tapi kita belajar memberi itu katakan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Belajarlah untuk memberi. Keluar dari kesenangan hidupmu. Ya, membagi sukacita dengan orang lain lewat pemberian. Memiliki sebuah kemurahan hati. Memberi bukan hanya bicara soal uang. Tapi memberi juga bicara soal
soal pengampunan. Ya, kita mengampuni orang lain. Kita bisa memberi tumpangan bagi orang lain. Nah dengan demikian kita belajar keluar dari namanya keegoisan. Supaya Anda jangan hidup untuk kepentingan kamu sendiri. Tapi juga untuk orang lain. Amin saudara. Yang kedua apa saudara? Yang kedua ini loh, hati yang penuh dengan belas kasihan. Menerima belas kasihan daripada Tuhan. Dikatakan yang surga kehendaki adalah supaya kita hidup dengan belas kasihan. Belas kasihan bukan hanya kepada orang, tetapi kepada bangsa juga. Pernah gak kita mulai berdoa bukan hanya buat diri Anda sendiri, tapi berdoa buat bangsa. Sampai Anda mencucurkan air matamu. Mungkin kita tidak bisa buat apa-apa, yang bisa kita lakukan cuman kita berlutut di hadapan Tuhan, minta kebangunan rohani terjadi. Berdoa bagi orang lain, bersyafaat bagi orang lain. Saya percaya ketika Anda bersyafaat bagi orang lain, Tuhan itu memperhatikan pergumulanmu. Nah disinilah seni kita ini keluar dari namanya keegoisan. Supaya kita ini belajar untuk melihat sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih berharga. Karena itu biar izinkan pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bawa hati kita, Tuhan, aku mau lepas dari keserakahan, kerakusan. Aku mau hidup bagimu dengan cara belajar untuk memberi dan terimalah belas kasihan daripada Tuhan. Dengan demikian itu mengubah kehidupanmu. Cara pandang kita berubah supaya Tuhan memberkati kita. Bukan memukul karena kedagingan. Tetapi Tuhan datang untuk memberkati Anda dan saya. Saya percaya Tuhan disukakan. Tuhan disukakan oleh keputusan hidup kita. Karena itu pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengambil keputusan untuk keluar dari yang namanya keserakahan. Keluar dari keegoisan kita. Kita datang kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan. Supaya hati kita diperbaharui. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah, itu yang kita lakukan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Bawa hati kita kepada Tuhan. Katakan pujian ini sama-sama. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku ada di dalam-Mu. Ku tidak takut bahaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap bersamamu. Dunia tak bisa menjadikanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, kalau ku hidup, haleluya, katakan sama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Biarlah ku hidup. Mari katakan, ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hiaralah mata kendaramu. Kami bawa hati kami Tuhan. Hidup kami di hadirat-Mu. Sebab di dalamnya kami dipuaskan. Kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu selalu baru, memperbarui kami. Supaya kami hidup bagi orang lain. Jauhkan dari kami kerakusan dan keegoisan. Bagi-Mu hidup kami, bagi-Mu untuk melayani-Mu untuk selamanya. Yarala mata karala masyandaramu. Yarala masyandere. Haleluya. Biar pagi hari ini kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bawa kehidupan kita di dalamnya. Di hadirat Tuhan seperti ini, biar mari kita keluar dari keegoisan kita. Cuma memikirkan diri sendiri. Mari kita pikirkan kerajaan Allah. Mari kita pikirkan seluruh kepentingan kerajaan Allah. Apa yang kita bisa buat bagi kerajaan Allah. Menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang ada, potensi apa yang ada dalam dirimu. Saya percaya Tuhan rindu memakai hidupmu. Menjadi berkat bagi orang lain. Karena biar pagi hari ini mari kita datang, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia Allah yang layak terima yang terbaik buat hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami mau bersekutu denganmu. Merasakan hatimu. Sehingga kami boleh berjalan bertindak sesuai dengan keinginanmu dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hatimu. Itu yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa secara khusus. Biar kami sungguh-sungguh hidup di dalam perlindungan-Mu. Bagi orang-orang yang sakit. Tuhan pagi ini kami berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa minta kasih karunia Tuhan. Menjamah hati mereka. Dan sungguh-sungguh mereka boleh hidup di dalam Engkau. Sehingga apa yang baik. Itu yang mereka alami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Minta kekuatan-Mu ya Tuhan. Minta kekuatan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kesembuhan, pemulihan terjadi pagi ini. Dalam nama Yesus. Untuk orang-orang yang juga mengalami persoalan ekonomi mereka. Tuhan angkat hidup mereka. Orang yang kehilangan pekerjaan, bangkrut. Atau memulai pekerjaan. Atau orang yang terlibat utang. Tuhan aku berdoa. Minta kasih karunia Allah menjamah hidup mereka. Dalam nama Yesus. Juga orang rumah tangga yang berantakan. Tuhan kasih setia-Mu memulihkan keluarga ini. Sehingga keluarga demi keluarga boleh dipulihkan dan dibawa takut akan Tuhan. Biar setiap kami yang mendengar firman ini. Keluar dari keegoisan kami. Berani minta maaf. Berani merendahkan hati. Untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan berkuasa mengubah hati kita. Karena itu tetap saudara berada di dalam kehendak Tuhan. Dan terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu setiap pagi, tiap Senin pagi pukul 6.
ya waktu Indonesia bagian barat atau pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Saudara bisa bersama dengan keluarga mengikuti acara ini. Dan jangan lupa bagi saudara yang belum subscribe, tekan loncengnya, saudara lakukan itu. Saya percaya saudara akan terus terupdate acara-acara rohani yang akan menguatkan hati Anda. Untuk itu sampai ketemu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bye-bye.